Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Amalia dengan nomor NIM 126207016 dari program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan kelas 2B. Yang saya hormati Ibu dosen Dr. Binti Mu'allamah SHG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Manajemen Pendidikan Islam, dan teman-teman yang menyaksikan video saya dengan keadaan yang berbahagia. Izinkan saya untuk mengantarkan sedikit materi mengenai Filsafat Manajemen Pendidikan Islam. Materi yang pertama yaitu membahas mengenai filsafat. Secara bahasa, filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Philo sendiri berarti cinta, sedangkan sophia berarti yang mendalam, bijaksana, atau pandai. Menurut Harun Nasution, filsafat merupakan cara berpikir dengan sistematik dengan menggunakan logika yang bebas dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai kepada akar persoalannya. Menurut Socrates, filsafat adalah ilmu yang berupaya untuk memahami hakikat alam dan realitas ada yang mengandalkan akal budi. Aristoteles juga berpendapat bahwa filsafat merupakan ilmu atau pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu. Selanjutnya, filsafat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan pengetahuan atau penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Selanjutnya, filsafat menurut Al-Farabi merupakan ilmu yang mengenai yang ada, yang tidak bertentangan dengan agama, bahkan sama-sama bertujuan mencari kebenaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa filsafat merupakan cara berpikir secara mendalam mengenai suatu hal hingga ditemukan akar persoalannya. Karakteristik berpikir filsafat ada 3. Yang pertama, berpikir secara kritis, yang kedua berpikir secara reflektif, dan yang ketiga berpikir secara radikal. Yang pertama, berpikir kritis. Berpikir kritis muncul karena rasa ingin tahu, sehingga muncullah rasa semangat untuk menyelidiki hal-hal tersebut sehingga bisa menemukan akar persoalan yang ingin diketahui oleh seorang. Pada zaman sekarang, berfilsafat tidak hanya ingin sekedar tahu, tetapi juga memikirkan atau menganalisis sampai ke akar-akar persoalannya. Seperti contohnya yaitu mahasiswa yang melakukan demo dengan aksinya dikarenakan kenaikan harga pokok yang membuat masyarakat semakin tertindas atau sengsara. Padahal kan tujuan negara adalah menyejahterakan rakyatnya, tidak menyengsarakan rakyatnya, sehingga mahasiswa terbentuklah berpikiran secara kritis sehingga mengadakan kegiatan aksi massa atau demo tersebut. Namun pada demo mahasiswa atau demo rakyat-rakyat tidak hanya demo tetapi juga memiliki alasan atau tujuan sehingga dapat terselesaikannya akar masalah tersebut. Yang kedua yaitu berpikir secara reflektif. Berpikir secara reflektif ini merupakan cara berpikir yang bermakna
yang dilandaskan oleh tujuan dan alasan tertentu yang melibatkan dengan pemecahan masalah, perumusan kesimpulan, memperhitungkan hal-hal yang berkaitan, dan membuat keputusan secara efektif. Jadi, pola berpikir secara reflektif ini merupakan pola berpikir yang selalu ingin tahu. Seperti contohnya ialah anak kecil yang selalu bertanya pada ibunya atau keluarganya mengapa ini itu. Dan yang ketiga yaitu berpikir secara radikal. Radikal dalam filsafat ini dikonotasikan tidak negatif, namun berpikir secara mendalam. Berpikir secara radikal bisa dicontohkan pada kisah Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab, terdapat seorang majikan dan pembantu. Ketika itu pembantu mencuri sepotong makanan milik dari majikannya yang dilihat langsung oleh majikan tersebut, sehingga majikan tersebut langsung melaporkan kepada Umar bin Khattab. Kalau misal dalam Islam hukuman pada zaman itu ialah dipotong tangannya. Namun karena Umar bin Khattab berpikir secara radikal, lalu ia menanyai kenapa pembantu tersebut mencuri sepotong makanan dari majikannya. Setelah itu pembantu itu menceritakan bahwa di rumah sudah tidak ada lagi makanan yang bisa dimakan oleh keluarganya, sehingga ia terpaksa melakukan hal tersebut dengan mencuri sepotong makanan milik majikannya tersebut. Lalu waktu itu Umar bin Khattab tidak menghukumi dia dengan memotong tangannya, namun majikan itu disuruh oleh Umar bin Khattab untuk menyantuni pembantu itu, sehingga Umar bin Khattab di sini berpikir secara radikal karena berpikir kenapa pencuri tersebut mencuri, jadi sampai akar-akarnya gitu. Selanjutnya, materi ruang lingkup filsafat. Ruang lingkup filsafat terbagi menjadi 3, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi sendiri merupakan teori atau ilmu tentang wujud, tentang hakikat yang ada, atau yang menjawab dari pertanyaan apa subjek yang dibahas, apa materi yang akan disampaikan, atau dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi ini merupakan ilmu yang menerangkan pembahasan dari suatu objek atau yang menjawab pertanyaan dari bagaimana. Yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi merupakan teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dan pengetahuan yang diperoleh. Materi selanjutnya yaitu manajemen pendidikan Islam. Manajemen sendiri merupakan suatu proses pengaturan, pengelolaan terhadap suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah dicita-citakan dengan efektif dan efisien. Manajemen sendiri mempunyai fungsi yaitu POAX atau planning, organizing, activating, dan controlling. Pada poin pertama yaitu planning merupakan perencanaan atau kegiatan yang dilakukan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan. Jadi mulai dari sumber daya manusia,
sarana dan prasarana, atau dari segi anggaran yang direncanakan terlebih dahulu sebelum kegiatannya tersebut dilaksanakan. Poin yang kedua yaitu organisation atau pengorganisasian, merupakan pembagian kerja setiap individu sesuai dengan kemampuannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh kegiatan tersebut, sehingga bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Dan yang poin ketiga yaitu activating atau pelaksanaan, di mana kegiatan ini merupakan inti dari manajemen tersebut. Dan yang terakhir yaitu controlling atau pengevaluasian. Yang terakhir yaitu controlling atau pengontrolan, di mana pengevaluasian terhadap kegiatan, membuang kegiatan yang buruk dan meningkatkan kegiatan yang baik. Selanjutnya yaitu pendidikan Islam. Pendidikan Islam sendiri merupakan cara mendidik dalam pendidikan yang diajarkan sesuai dengan ajaran Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa filsafat manajemen pendidikan Islam merupakan proses berpikir yang mendalam mengenai cara pengaturan atau pengelolaan dalam lembaga pendidikan Islam yang disesuaikan dengan ajaran yang telah ada dan ditetapkan oleh agama Islam. Filsafat manajemen pendidikan Islam juga tentu mempunyai objek, yaitu yang pertama objek material dan yang kedua objek formal. Jadi objek yang material merupakan segala sesuatu yang dijadikan sasaran pemikiran dalam manajemen pendidikan Islam, biasanya adalah peserta didik. Dan yang selanjutnya yaitu objek formal sedangkan objek formal dalam manajemen pendidikan Islam merupakan sudut pandang atau tujuan penyelidikan dalam manajemen pendidikan Islam. Objek material mempunyai manfaat, yaitu untuk membentuk akhlakul karimah dari peserta didik, untuk mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat, menumbuhkan sikap ilmiah pada pelajaran, menyiapkan pelajar yang profesional, dan yang terakhir adalah mempersiapkan anak didik untuk mencari rezeki dan pemeliharaan segi kemanfaatan sesuai dengan tujuan Islam. Selanjutnya, manfaat dari objek formal. Yang pertama yaitu sebagai usaha untuk menggali pengetahuan tentang pendidikan Islam dengan cara mengoreksi kelemahan-kelemahan. Yang kedua, untuk membandingkan lembaga satu dengan lembaga lainnya dengan tujuan meningkatkan kualitas lembaga. Yang ketiga, untuk mencari keunggulan-unggulan supaya didapatkan ketegasan maksud dari permasalahan pendidikan. Dan yang keempat yaitu untuk membangun ilmu pendidikan Islam. Filsafat manajemen pendidikan Islam sebagai ilmu. Hal ini digunakan sebagai solusi pengembangan ilmu manajemen pendidikan Islam selain dengan pendekatan filsafat. Tanpa kita sadari, kita hidup dengan berfilsafat. Contohnya kita mulai dari kecil kita sering tanya ini itu atau alasan apa, itu merupakan juga berfilsafat. Sekian dari saya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.